Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kitab saya Nawawi ad-Dimashqi semakun asma malang talamiti masanti malik lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tawafil wada'i, in dalam tawaf wada' wa du'ai multazam lan doa di multazam. Kalau kita haji atau kita umroh, sebelum kita meninggalkan Mekah, kita disunahkan untuk tawaf wada'. Tawaf apa wada' itu? Perpisahan, tawaf pamitan. Faida aroda nalikane mengendaki sapa seseorang al khuruja ing keluar min Makkah maring Mekah, dari Makkah ila watoni maring negarane. Ketika kita pulang dari Mekah untuk meninggalkan Mekah untuk pulang ke negara, ke rumah, disunahkan tawaf, mongko tawaf lil wada'i untuk tawaf wada'. Tawaf wada' itu ya tawaf biasa itu. Cuma kemudian nanti ada doa, kita setelah tawaf ada doa untuk pamitan bahwa kita ingin pulang dan kita berharap kepulangan kita bukan kepulangan yang terakhir, karena kita berharap suatu ketika kita bisa haji kembali. Suma'ata, nah setelah tawaf wada', tawaf seperti biasa itu 7 kali, kemudian suma'ata kemudian nekani sapa seseorang al multazam ing multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kalau meja ini misalnya Ka'bah di pojokan tenggara sini, ini Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad pojokan tenggara Ka'bah sampai pintu Ka'bah, inilah yang disebut multazam. Mungkin hanya sekitar segini, 2 meteran lebarnya. Nah, kita disunahkan ke situ untuk berdoa, karena di multazam itu salah satu tempat yang mustajabah. Kemarin masih ingat tempat-tempat mustajabah ada 15 yang disebutkan dalam kitab ini. Salah satunya multazam, kemudian di bawah talang emas, kemudian di belakang makom Ibrahim, kemudian di Arafah dan seterusnya. Suma'ata al-multazam fa'alzamahu. Kemudian kalau kita di multazam disunahkan untuk nempel di Ka'bah, untuk nempel di tempat itu. Tazamahu. Sumaqala, kemudian berdoa ini. Allahumma al-baitu baituka wal abdu abduka wabnu abdika wabnu amatika hamaltani alama sahortali min khalqika, sampai terakhir panjang doanya sampai innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah al-bait utai baitullah iku baituka, rumahmu. Ya Allah Ka'bah ini Ka'bahmu. Wal abdu utai hamba saya ini adalah abduka, hambamu. Wabnu abdika lan anake hambamu. Wabnu amatika dan anake hamba perempuanmu. Hamal tani nanggung, memberikan tanggungan sapa tuane ingsun alama gowo juga bisa alama yang atase barang sahorta kang memperjalankan sapa tuan limare ingsun min khalqika saking makhlukmu. Hatta sayyartani, sehingga memperjalankan sapa tuane ingsun fi biladika ing dalam negaramu. Sampai alhamdulillah ya Allah, pada kesempatan ini saya bisa sampai ke Baitullah, ke Baitul Haram. Babalagtani lan menyampaikan sapa tuane ingsun binikmatika dengan nikmatmu, hatta antani sehingga nolong sapa tuane ingsun ala qadai manasika, untuk bisa memenuhi ibadah haji kepadamu. Fain kunta mongko lamun ana sapa tuan iku radi tarido sapa tuan ani saking ingsun fasdat mongko mugi nambahi sapa tuan ani saking ingsun ridho ing ridho. Wa illa lamun kita berdoa begini, ya Allah
kalau ini saya berharap bahwa ibadah haji saya ini Allah berkenan meridhoi. Tapi kalau haji saya ternyata banyak kurangnya, wa ila lamun tidak, famunna mongko saya berharap memberikan anugerah sapa Tuhan al ana ing sekarang qabla aya anta ana aya sebelumnya itu meninggalkan sapa kita an baitika ing saking rumahmu ini, saking Makkah dari ing rumahku. Kita berharap berdoa semoga ibadah umroh kita diridhai Allah. Tapi kalau umroh kita dan haji kita ternyata banyak kekurangannya, kita berharap sebelum pulang Allah berkenan menerima ibadah kita. Hadza awanu insarifi. Ini adalah kepergianku in adinta. Lamun ngidini sapa Tuhan lima ringsun ghairu mustabdilin tanpa ada ganti bika kelantuan wala baitika lan kelan tanpa Ka'bah Tuhan wala rohibin lan tidak ada sesuatu yang diharapkan anka saking Tuhan wala an baitika lan ora saking baitullah bait Tuhan. Allahumma ashibni mugi memberikan sapa Tuhan ingsun al afiyata ing kesehatan fi badani dalam badan saya wal ismata lan keterjagaan fidini dalam agama saya wahsin lan mugi memperbaiki mungkolabi ing ganti warzukni lan mugi ngridhoni memberikan rezeki sapa Tuhan taataka ing taat maring Tuhan maing barang koitani yang telah yang akan datang. Jadi yang sudah lewat kita diampuni, diganti, yang akan datang kita ditambahi. Wa jema' lan mugi ngumpulno lima ringsun khairul akhirah, kebaikan akhirat wa dunya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang dibaca di multazam ketika kita habis tawaf wada. Kalau gak iso ya Rabbana atina. Itu gampang lah. Iki kok wangel dongane suwe ya Rabbana atina. Fayan tahitu mongko gawe pembukaan hadat doa ing iki doa wayah tatimu lan menutup pisanai kelawan alhamdulillah ala Allah taala subhanahu wa taala. Kita diharap ini doanya kan langsung Allahumma al-bait baituka dan seterusnya. Kemudian Syekh Imam ini Nawawi memberikan catatan sebelum berdoa sebelum doa ini hendaknya dimulai dengan maca alhamdulillah. Wassalatu lan maca selawat. Jadi karena itu yang sering saya sampaikan kita doa kayak khatmul Quran itu kan itu langsung apa itu? Kan gak naik maca selawat itu kita yang nambah sendiri. Selawat kemudian alhamdulillah. Setelah itu terakhir nanti juga ditutup dengan selawat dan alhamdulillah. Wassalati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama kaya oleh yang telah lewat fi ghairihi minad da'awati. Itu etikanya berdoa. Jadi dibuka dengan alhamdulillah dan selawat, ditutup juga dengan selawat dan alhamdulillah. Setiap doa. Walaupun mungkin di situ di doanya tidak ada alhamdulillah dan selawat, tapi etikanya kita nambahi sendiri. Tidak langsung Allahumma enggak. Tapi sebelumnya ada dimulai dengan alhamdulillah dan selawat, ditutup dengan alhamdulillah dan selawat. Wa in kana lamuno bagaimana kalau perempuan lamun kono sapa iku imro'atan, bagaimana kalau yang haji, yang umroh tadi perempuan, haidun haid, perempuan kemudian haid, ustuhibba, mongko disunahkan lah kedue mar'ah ayakifah, antakifah yang berhenti ala babil masjid. Perempuan silahkan bisa di depan masjid untuk berdoa. Kalau sekarang kan bisa. Karena dulu kan dikhawatirkan akan ngotori masjid. Sekarang kan banyak pembalut dan seterusnya sehingga bisa masuk masjid karena ada jaminan itu tidak akan darah haid tidak akan mengotori masjid. Berarti boleh mungkin hanya nggak boleh kan sholat aja toh. Maka boleh duduk dekat misalnya di belakang makom Ibrahim untuk berdoa dan seterusnya. Allah babil masjid watat kulan donga bihadat doa.
Setelah itu kemudian berdoa dengan doa yang sama. Summa tansarifu, kemudian pulang. Kemudian pergi. Itu terakhir tawaf wada dan doa di multazam. Nah, sekarang kita lanjutkan sowan ziarah Nabi. Faslun fi ziarati qabrin Nabi. Bab tentang ziarah makam Kanjeng Nabi wa al-kariha lan doa ketika di makam Nabi. I'lam annahu, yang bagi sebaiknya likuliman, setiap orang haja yang berhaji apa ayat tawajjah ento berniat ila ziarati Rasulillah. Jadi setiap orang yang datang haji atau umroh itu sangat disarankan untuk ziarah ke makam Nabi. Biasanya kalau kita umroh kadang kalau umroh biasanya ke ini dulu, ke Madinah dulu. Dari Madinah sowan Nabi, kalau umrohnya 15 hari biasanya dikasih kesempatan untuk sholat jamaah di mana? Masjid Nabawi 48 kali ya. 48 jam jamaah. Berarti 41 kali jamaah. Berarti 8 hari. Benar ya? 8 peng 5 45. 40. Jadi di Madinah 8 hari paling enggak. Orang yang haji juga begitu, biasanya yang rombongan terakhir haji dulu kemudian ke makam ke Madinah paling enggak selama 9 hari. Karena ngejar, ada hadis, ada riwayat yang menyatakan untuk jamaah di Masjid Nabawi selama 41 kali. Jadi kalau sehari semalam kan 5 kali sampai 8 hari. Siapapun yang haji atau umroh disarankan untuk ziarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawaun kana padha uga ana apa zalika arah Nabi iku thariqatuhu. Baik orang itu berasal dari arah Masjid Nabawi atau tidak. Arah Nabawi kan utara toh. Baik orang itu berasal dari utara atau tidak, semua disunahkan untuk ziarah ke makam Nabi. Awalam yakun atau tidak, fa inna ziyaratahu, krana ziarah makam Nabi iku ahamul kurubati, itu ibadah yang paling penting. Salah satu termasuk ibadah yang penting adalah ziarah kubur Nabi. Wa arbahil masai, dan perjalanan yang sangat menguntungkan, artinya perjalanan yang banyak pahalanya. Wa afdholit talabati, dan sesuatu yang dicari. Faiza tawajjaha, jadi ziarah pada makam Nabi termasuk ahamul kurubat, ibadah yang penting. Faiza tawajjaha, nalikane wis menghadap li ziarati maring, ketika kita sudah mulai jalan dari Mekah ke makam Nabi atau dari Jeddah ke makam Nabi, apa yang harus kita lakukan? Aksaro, mongko memperbanyak sapa orang minas sholawati, saking sholawat. Jadi di dalam perjalanan kita disarankan untuk banyak membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Fitorikihi ing dalem dalane. Fa idza waqa'a, nalikane wis sampai apa basaruhu pandangane man ala ahjaril Madinati, ngatasé kota Madinah. Kalau kita sudah masuk Madinah, biasanya ada ini rambu-rambunya bahwa kita masuk kota Madinah. Kalau zaman dulu wis ketok wit-witane Madinah, itu pohon-pohon Madinah. Kalau kita sudah makin dekat kota Madinah, wa haramiha wa malan barang yu'rafu, yang diketahui fiha indal Madinah, artinya wis kelihatan tanda-tanda perbatasan kota, zada, mongko hendaknya menambahi sepoman minas sholati, selawat. Jadi selawatnya lebih banyak. Wasa'ala, lan setelah selawat kita juga meminta kepada Allah ayang fa'ahu, yang telah memberikan manfaat hu ingman sapa Allah hu ingman biziyatarati Rasulullah SAW. Kita selain maca selawat, kita berdoa pada Allah semoga ziarah kita ke makam Nabi itu memberikan manfaat pada kita. Wa yus'idahu, lan memberikan kebahagiaan hu ingman biya kelawan ziarah. Fidaro ini yang dalam
dunia dan akhirat. Kita ingin begitu ziarah Nabi itu bermanfaat pada kita dan membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Wa yakul, kemudian maca doa ini, Allahumma iftah alayya abwaaba rahmatik warzuqni fi ziyarati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu auliyaka wa ahli taatika wa firli warhamni ya khairal mas'ulin. Ini doa masuk Madinah. Ketika masuk Madinah, doanya ini, Allahumma iftah alayya abwaaba rahmatik warzuqni fi ziyarati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu auliyaka wa ahla taatika wa firli warhamni ya khairal mas'ul. Allahumma ya Allah iftah mugi membukakan sapa Tuhan alaya ing atase kita abwaab rahmatik ing pintu-pintu rahmatmu warzuqni lan mugi maring rezeki ning kita fi ziyarati nabika. Ya Allah, saya masuk Madinah, semoga dengan masuk Madinah kita punya kesempatan untuk ziarah kanjeng Nabi. Ma ing barang rozak tahu kang paring rizki sapa tuanhu ing ma auliaka ing kekasihmu wa ali taatika wa fili warhamni ya khair masulin. Seterusnya faida aroda tadi baru masuk kota tadi doanya. Nah sekarang ketika kita masuk masjid Nabawi, faida aroda nalika mengendaki sapa orang duhulal masjid ing masuk masjid ustuhiba mongko disunahkan ayakula angin to ndonga mayakuluhu inda duhuli bagiyas salat bagiyatil masjid. Ketika kita masuk Masjid Nabawi, kita disunahkan untuk berdoa seperti kita masuk masjid yang lain. Faqad qadamnahu fi awalil kitab. Kemarin sudah di awal-awal pertemuan. Faidah sholat, begitu masuk masjid, doa seperti doa yang lain masuk masjid. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Faidah sholat, nalikane sholat sepaman tahiyatul masjidi, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ata mongko nekani sepaman al-qabro al-karim, yang makam yang mulia. Jadi setelah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian kita sowan ke makam Nabi. Di makam Nabi itu kalau misalnya ini ngadep kiblat, kalau sekarang kiblatnya kan ke selatan. Kalau kita misalnya ini arah ke sini, ini misalnya arah kiblat, imaman itu di sini, ada imaman yang di depan, kita ada pintu dari sini atau silakan ada jalan makam Nabi di sini. Jadi kita gak kayak kita di makam di Indonesia, kalau kita ziarah makam kemudian kita duduk sampai bisa tahlilan, nggak bisa. Kita hanya lewat di depan makam aja. Karena banyak orang yang pengen ziarah, sehingga kita hanya lewat di depan makam, kemudian kita sambil menghadap ke makam. Jadi kalau kita makam itu, kalau kiblat kan begini. Jadi kita lewatnya di depan makam, ngungkuri kiblat. Nah, kita menghadap ke makam, kemudian selawat pada kanjeng Nabi. Fastak balahu, mongko hendaknya menghadap sepoman ing makam. Berarti kita menghadap ke makam Nabi, wastak baro kiblata, dan membelakangi kiblat. Jadi kalau ziarah kubur itu sama dengan di Indonesia, kita etikanya bukan dari belakang ternyata. Kita kan sering tahu lah ziarah kubur itu dari timur, menghadap ke kiblat. Kalau di makam Nabi, mungkin juga di makam yang lain, justru kita itu di baratnya makam. Karena kuburan itu kan jenazah kan madhep ke kiblat. Jadi kita kalau begini, ini makam, ini kiblat, ini makam. Kita bukan dari sini, tapi dari depan. Dari depan kemudian menghadap ke makam, membelakangi kiblat. Itu ketika kita ziarah ke makam Nabi juga begitu. Di kita kalau kita mungkin ziarah ke makam orang tua atau makam para guru-guru kita, etikanya begitu. Kalau memungkinkan, kalau tidak yo sak madhep-madhepe. Kalau memungkinkan begitu. Wastaqbala qiblata ala nahwi arba'ati dhira'in. Kira-kira 4 dhira', 1 dhira' itu setengah meter. Berarti kalau 4 dhira'
berapa itu? 2 meter. Kita menjaga jarak 2 meter min jidaril qabri, dari dinding makam. Jadi tidak nempel. Sekarang juga nggak boleh, karena di depan makam ya senantiasa dijaga ini, dikasih pembatas. Terus di situ ada askar yang jaga. Kalau ada orang yang terlalu lama berhenti, biasanya diobrak-obrak wongkon mlaku, karena akan ganggu orang yang lain yang akan ziarah. Kita tidak nempel pintu dinding makam, tetapi sekitar 2 meter dari makam. Wassalama, kemudian kita menyampaikan salam, muktasidan, dengan niat yang ditujukan pada Nabi. Salamnya layar fa'u sautahu, tanpa suara keras, hanya dilafadzkan dengan suara pelan. Fayaqulu, maka di depan makam kemudian kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Biasanya sambil ngangkat tangan. Kalau kita biasanya lewat di depan makam kemudian kita ngangkat tangan salam, kita nggak bisa menahan tangisan, karena kita biasanya sangat meluap perasaan kita. Kita kayak berdiri di depan Nabi kemudian ngangkat tangan dan salam. Ada perasaan yang luar biasa. Nah, kita salam di depan makam, assalamualaikum ya Rasulullah, dengan suara pelan, dengan seolah-olah Nabi ada di depan kita. Itu ketika ziarah makam Nabi. Assalamualaikum ya khairullah min khalqihi, assalamualaikum ya habiballah, assalamualaikum ya sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin, assalamualaikum wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyyi wa sa'ilis sahabati ajmain. Asyhadu annaka balagta risalah wa adaital amanah wa nasahta ummah fajazakallahu anna afdolama jaza rasulan an umatihi. Itu salam ketika kita di depan makam Nabi. Salam untuk Nabi dan macam-macam. Asyhadu, menyaksikan sapa ingsun anaka sedene Tuhan iku balagta, telah menyampaikan sapa Tuhan arisalata ing risalah, wa adaita, lan telah memenuhi sapa Tuhan al amanata ing amanah, wa nasahta, lan telah memberikan nasihat sapa Tuhan al ummata ing umat. Fajazaka, maka mugi memberikan balasan ka ing Tuhan sapa Allah ana saking kita afdolama, karena kita mendoakan Nabi, salat pada Nabi, semoga Allah itu memberikan balasan untuk kita. Afdolama, yang sebaiknya barang, jaza kang memberikan balasan, sapa Allah rasulan an umatihi. Itu kalau kita datang sendiri. Bagaimana kalau kita dititipi salam? Biasanya kalau ada orang umroh, haji, kita titip salam. Mbah, mungkin laesowan Nabi, saya disampaikan salam saya ke Nabi. Boleh begitu. Semoga kita kemudian bisa nyusul untuk umroh dan haji. Kalau Anda pas umroh kemudian dititipi salam oleh orang, yo ini caranya. Fa in kana mongko lamun ana sapa man iku qad ausahu, teman-teman memberikan pesan hu ing man sapa ahadun bisalami ala Rasulillah. Kalau kita kemudian dititipi salam oleh orang, maka caranya ini. Qala mongko ngucap sapa man assalamualaikum ya Rasulullah min fulanin. Assalamualaikum kanjeng Nabi, salam dari siapa yang titip pada kita. Karena itu kita, kalau Anda ada teman kita yang umroh, teman yang haji, kita titip, Mbak, nanti jangan lupa pas sowan Nabi, salam saya disampaikan untuk Nabi. Itu etikanya. Jadi kita berharap dengan begitu suatu ketika kita bisa sowan sendiri. Itu bisa. Biasanya kan kita juga kalau ada orang ziarah ke makam para wali, kita titip juga, tolong titip saya salam saya untuk itu. Misalnya Sunan Ampel, bisa juga. Sumaya ta'aharu. Setelah kita salam atau menyampaikan salamnya orang lain yang titip, tadi kita berdiri di depan makam, itu sekitar 2 meter, tidak nempel tembok, tapi 2 meter dari tembok. Nah, setelah begitu kemudian sumayata akhoru, kemudian mundur, qadra diro'in, sekitar 1 diro. Kemudian kita mundur sekitar setengah meter,
ila jihati yaminihi maring arah kanan. Jadi kita mundur bergeser ke arah kanan. Fayusallimu kemudian salam ala Abu Bakar yang atas Abu Bakar. Karena di makam Nabi itu ada 3 makam, yaitu makamnya Kanjeng Nabi, makamnya Abu Bakar dan makamnya Umar. Sehingga ketika kita sowan makam Nabi, maka kita pertama di makam Nabi itu ada 3 pintu. Pintu 1, pintu 2, pintu 3. Kalau Anda lihat di banyak toh di foto. Yang pertama makam Nabi. Biasanya ada tulisannya. Makam Nabi, kemudian nanti kita bergeser setengah meter, kita salam kepada Abu Bakar. Kemudian nanti kita bergeser lagi setengah meter, makamnya Umar. Karena makamnya Nabi, makamnya Abu Bakar itu tidak jejer, tapi ke belakang. Jadi sini makam Nabi, kemudian agak ke belakang, agak ke bawah, itu makamnya Abu Bakar. Terus di belakangnya Abu Bakar agak ke bawah lagi, itu makamnya Umar. Ya, kita kemudian menyampaikan salam itu summa yata'akharu. Kemudian mundur lagi, bergeser lagi dhiro'an. 1 dhiro' akhara, yang lain lisalami ala Umar yang atase Umar. Summa yaji'lu. Setelah kita makam Nabi menyampaikan salam, salam Abu Bakar, salam Umar, kemudian kita balik lagi ke arah yang sesuai dengan makam Nabi. Summa yaji'u ila mauqifihi, maring tempate al-awali qabbalata wajhi Rasulillah, searah dengan makame Kanjeng Nabi. Kemudian fatawassalu, mongko gawe tawasul bi kelawan Nabi fi haqqi nafsihi. Kemudian kita tawasul ke Kanjeng Nabi, berdoa untuk kepentingan kita, wa yasafa'u bihi, kemudian minta pertolongan bihi, sebab tawasul pada Nabi ila rabbihi, maring Allah Subhanahu wa taala. Tawasul ke Nabi, minta kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah loh ya, bukan kepada Kanjeng Nabi loh. Mintanya kepada Allah, cuma tawasul kepada Kanjeng Nabi. Wayat'u, kemudian berdoa li nafsihi, untuk dirinya, wali walidayhi, untuk kedua orang tuanya, wa ashabihi, lan teman-temannya, wa ahbabihi, lan orang-orang dekatnya, wa man ahsana ilahi wasail muslimin. Berdoa untuk dirinya, jangan lupa orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya. Wa yastahida, lan kemudian bersungguh-sungguh fi iksari du'ai, yang dalam memperbanyak doa, dimanfaatkan dengan baik ketika di depan makam Nabi untuk berdoa secara serius. Wa yahtanim, lan mengambil manfaat hadzal mauqif, yang tempat yang mulia tadi, wa yahmadullah ta'ala wa subhanahu wa yukabbiru, kemudian maca takbir, wa yuhalilu, maca tahlil, wa yusalli, lan maca selawat ala Nabi. Jadi ketika di depan makam Nabi, kita sungguh-sungguh untuk berdoa, tawasul kepada Nabi, berdoa kepada Allah SWT, memanfaatkan momen dan tempat yang mulia. Sumayakti, kalau sudah ziarah makam Nabi, kemudian kita disarankan ke Raudhah. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Kalau sekarang kita ke Raudhah dulu, dari Raudhah kemudian keluar. Karena Raudhah itu pas samping Nabi. Jadi kalau ini makam Nabi, ini jalan untuk sowan ke makam Nabi, Raudhah di sini. Biasanya kalau jamaah haji itu masuk Raudhah dulu, setelah Raudhah nanti keluar langsung ke makam Nabi. Karena nggak sebalik, karena satu arah sekarang. Pak dulu kan bisa. Sekarang ke Raudhah dulu, kemudian keluar dari Raudhah. Raudhah itu pas di samping makam Nabi. Jadi ke Raudhah dulu, karpet hijau. Semua kalau di Masjid Nabawi itu kan karpetnya merah. Maka di Raudhah itu karpetnya hijau. Mungkin luasnya hanya segini, aula kita. Wa istahida sumayati ar-Raudhah. Raudhah itu bainal qabri wal mimbari, antarane makam dan mimbar Nabi. Ini makam Nabi, ini Raudhah, di situ ada mimbar. Sekarang masih ada tempat dulu kan tidak ngimami, tempatnya di mana? Biasanya rebutan. Kita untuk sholat sunnah di tempat imaman di mana dulu Nabi ngimami. Terus kemudian di sampingnya ada mimbar.
mimbar untuk khutbah dulu, sekarang nggak dipakai. Sekarang mimbarnya lebih di tempat lain. Faqad rawaina fi sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma mimbaini qabri, ora ana antarane makamku wa mimbari lan mimbarku raudhatun. Gini, ma baina qabri utawi antarane kuburku wa mimbari lan mimbarku raudhatun. Jadi kata Nabi, antarane mimbar dan makam Nabi itu adalah raudhah, taman min riyadil jannah. Karena itulah disebut raudhah. Karena itu menurut Nabi, antara mimbar beliau dengan makam itu adalah bagian dari taman surga. Artinya kalau kita di situ insya Allah mustajabah doanya. Fa'idha aroda nalikane berharap berkeinginan al-khuruja keluar minal Madinah saking Madinah wasafar lan bepergian ustuhiba. Begitu juga tadi kalau kita keluar dari Masjidil Haram mau pulang meninggalkan Mekah, kita disunahkan tawaf wada. Kalau kita meninggalkan Masjid Nabawi, kita disunahkan sholat sunnah wada, sholat sunnah 2 rakaat. Ustuhiba disunahkan opo ayuwat dia yang pamitan al masjidah ing masjid birokata ini dengan 2 rakaat. Di Masjid Nabawi tidak ada tawaf wada tapi sholat wada. Wayat ulang dungo bima kelan barang ahabba. Setelah itu doa 2 rakaat. Doa dengan apa yang kita inginkan. Sumayati kemudian kembali lagi datang al qabro ing makame Nabi wa yusallimu kama salama awalan. Jadi begitu datang ke Madinah kita disarankan sowan kanjeng Nabi. Nanti setelah beberapa hari di Madinah mau pulang disarankan sowan lagi. Kalau laki-laki yang Anda kalau bisa, kalau kita jamaah di Masjid Nabawi misalnya, kalau bisa setiap pulang dari jamaah sowan ke kanjeng Nabi. Kita dulu berusaha begitu. Jadi setiap jamaah subuh atau begitu jamaah, kita nggak langsung pulang lewat pintu, tapi kita muter. Jadi lewat makam Nabi, kemudian kita salam ke Nabi, kemudian baru pulang setiap jamaah. Nah, tapi kalau nggak iso yo, paling nggak ketika mau pulang umroh. Wayu itu lan kemudian mengulang doa ing doa, wayu wadiu lan pamitan Nabi ing kanjeng Nabi. Kemudian doanya ini ketika pamitan, Allahumma la taj'al hadza akhiral ahdi bi harami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yassirli al-auda ilal haram. Ya Allah, Allahumma ya Allah la taj'al, jangan menjadikan sepetuan hadza ing ini akhiral ahdi ing akhir bi harami Rasulillah. Kita berharap jangan sampai kepulangan itu menjadi kepulangan terakhir karena kita ingin sowan kembali. Wa yassir lan mugi mempermudah sapa tuan limaring ingsun al-auda ing kembali ilal haramain maring Mekah dan Madinah sabilan ing dalane sahlatan ing perjalanan yang mudah bimanika krana anugerah Tuhan wa fadlika warzuqni lan mugi ngampuni sapa memberikan rizki al-afwa wal afiyata ing pengampunan dan kesehatan di dunia wal akhirah warud dana lan mengembalikan sapa nabi Allah naing kita salimin halih selamat ghanimin ila salimin ghanimin aminin. Itu doa yang dibaca ketika pamitan di makam Nabi. Hadza iku akhiruma wa hadza utai ini iku akhiruma akhiri barang waqafaini Allahu bijamihi. Ini terakhir setelah sowan Nabi berarti edisi umroh dan haji selesai. Ketika sowan itu yang terakhir. Jami'i min azkaril haji saking azkar zikir haji wa in kana fiha ba'dutuli. Ini singkat binisbati ila hadal kitab. Wa ya iku muhtasarun keringkes binisbati ilama dinisbatkan ilama nahfaduhu kang jaga sapa kita huma fi dalam muhtasar tadi. Wallahu al-karim nas'alu ayu wafiqahu bi taatihi. Wa yastami'a lan to yasma'an to ngumpulaken bainana wa baina ihwanina fi dari karomi. Selesai semoga kemudian kita bisa kumpul di akhirat nanti. Waqat audahtu. Kalau ini tentang haji. Menurut Imam Nawawi ini simple.
Kalau Anda pengen mencari buku tentang manasik yang lebih lengkap, doanya mulai berangkat sampai akhir, maka silakan Anda membaca dalam kitab Manasik, tulisan Imam Nawawi. Itu ada doa-doa manasik lengkap, mulai berangkat sampai pulang. Apa yang disampaikan ini simpel, padahal saya wakeh, wis pirang dino ya. Maya ta'alaku bihadal adkari minal tatimati secara sempurna wal furu'i wa ziyarat wa ziyadati. Di kitab manasik itu dijelaskan panjang lebar, wallahu a'lamu bisawab. Walau alhamdulillah wa nikmatu wa taufik wal isma. Wa an Utbah, kita selesaikan sampai akhir bab. Kuntu, ini ada hadis. Kuntu ana sapa ingsun iku jalisan, suatu ketika kami duduk inda qabru Nabi, di samping makam Nabi. Faja'a, kemudian datang sapa Arabi waqala, kemudian tiba-tiba datang seorang Arabi salam. Assalamualaikum ya Rasul. Sami itu mendengar sapa ingsun Allah ing Allah yaqulu. Ini ada ayat Al-Qur'an. Walau annahum idza dzalamu anfusahum ja'uka. Walau annahum lamun ana sapa mereka iku idzalamu nalikane berbuat zalim anfusahum ja'u mongko padha datang sapa mereka ka ing sira fastaghfaru lan mongko ampun ka Allah ing Allah wastaghfara. Kemudian memohonkan ampun lahu maring mereka sapa Rasul lawajadu monggo bakal nemu sapa mereka Allah tawaban rahimah. Ini ayat Al-Qur'an, nanti ayat apa itu? Dikatakan dulu para sahabat itu kalau mereka berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun pada Allah dan sowan ke Kanjeng Nabi. Begitu mereka istighfar pada Allah dan sowan pada Nabi, insya Allah dosanya diampuni. Nah, dengan sowan Nabi. Ya, sekarang kita juga begitu. Ketika Nabi sudah wafat, kita sowan ke makam Nabi dengan harapan semua dosa kita diampuni. Fakot jituka, kata orang Arabi tadi, mongko teko sapa ingsun ka ing sira mustaghfiron, hale orang yang minta ampun min dzanbi, mustafian, hale minta syafaat bika kelantuan ila rabbi, summa angsaa. Kemudian orang Arabi tadi melantunkan syair. Ya khairoman, hei orang yang terbaik, dufinat, yang dimakamkan bilqoi, di dalam tempat ini apa adzamuhu atau bah mongko beruntunglah sapa man wong tibihina yang kebaikane apa adzamuhu aqau yang ada di dalam ini wal akmamu. Kata dia, beruntunglah orang yang kemudian bisa sowan ke Nabi yang dimakamkan di sini. Nafsi utai diriku iku alfidau, dadi tebusan likobri anta, likobrin maring kuburan anta kang utai tuan iku sakinuhu menempati kuburan ini fihi al afafu fihi al judu al karomu. Suma kalah kemudian ngucap sopo al udbi tadi sumang sorofa kemudian pulang. Orang Arabi tadi cuma datang ke Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi, saya datang kepada jenengan sekarang karena saya punya dosa. Saya ingin pulang dari makam, dosa saya diampuni. Fahamalatni, mongko kemudian nanggung apa ngaran hamalane? Ngantuk apa ainahu, ainaya kedua mataku. Tadi ada datang Arabi ndonga di samping makam. Kanjeng Nabi, saya punya dosa, saya sowan ke sini untuk agar saya diampuni. Alhamdulillah Al-Udbi yang meriwayatkan tadi itu begitu tahu orang Arabi pulang dia ngantuk. Begitu ngantuk apa yang dia lihat? Faro'aitu mongko melihat sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi fi naumi ing dalam tidur. Kemudian beliau tidur dan mimpi ketemu Nabi. Faqala kemudian Nabi dawuh, ya Udbi ilhaqil a'rabi. Udbi tadi kemudian dipeseni Nabi, Udbi carilah orang Arabi tadi yang datang ke sini. Apa yang peseni Nabi? Fabashirhu, maka sampaikan kabar gembira hu ing dia bi Allah ta'ala qad ghafara lahu. Ini barokah sowan Nabi. Semoga kita bisa sowan Nabi dengan segala dosa yang terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak iso, paling enggak kita setiap hari selawat pada Nabi dengan harapan kita mendapatkan syafaat beliau dan
pengampunan dari Allah SWT. Masih ingat tuh ada ayat Al-Quran, Allah itu tidak akan menyiksa seseorang selama dia istighfar. Dan Allah tidak akan menyiksa seseorang selama Kanjeng Nabi berada di antara kita. Karena Nabi sudah wafat, agar Nabi bersama kita, maka kita bisa lakukan dengan maca salawat. Semoga kita dikasih kesempatan sebelum kita wafat, kita bisa sowan ke Baitullah dan ke Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Rabbana